Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Kali ini kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi mulai ayat 60 sampai ayat 82. Pertemuan Nabi Musa dengan Khidir sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, inna Musa qoma khotiban fi bani Israila fasuila ayyun nasi a'lamu qala ana fa'ataballahu alaihi idlam yuraddal ilma ilaihi fa'auhallahu ilaihi li abdan bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Yang artinya bahwa Nabi Musa alaihissalam pada suatu hari berkhutbah kepada kaum Bani Israel. Kemudian ada orang bertanya kepada beliau, siapakah manusia yang paling alim? Nabi Musa menjawab, aku. Maka kemudian Allah menegurnya lantaran dia tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, aku mempunyai seorang hamba di tempat pertemuan dua lautan yang lebih alim daripadamu. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa ketika Nabi Musa mengaku bahwa aku adalah orang yang paling alim. Kenapa? Karena seharusnya Nabi Musa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Al-Alim dan aku menurut Nabi Musa aku diberi kealiman ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Oleh karena itu, Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan kepada Nabi Musa agar menemui seseorang yang lebih alim daripada Musa. Siapa dia? Nabi Khidir. Di mana? Di Majma'al Bahrain, di suatu tempat, yakni tempat bertemunya dua lautan yang menurut para mufasir pertemuan dua lautan itu adalah Sungai Nil yang mengalirkan air tawar dengan Laut Tengah yang airnya air asin, yaitu di Dimyat atau Rashid di daerah Mesir. Maka kemudian Nabi Musa bersama muridnya yang bernama Yusa. Jadi Musa bersama dengan Yusa muridnya sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 60, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Begitu keras keinginan Nabi Musa untuk bertemu dengan orang yang lebih alim daripada Nabi Musa, yakni Nabi Khidir. Ia mengatakan, aku akan terus mencarinya walaupun aku harus berjalan bertahun-tahun untuk sampai kepada pertemuan dua lautan di mana di situ ada Nabi Khidir. Kemudian dengan persiapan Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir ke tempat pertemuan dua lautan, ia kemudian berpikir karena tempat pertemuan dua lautan itu ia tidak tahu, Nabi Khidir juga ia tidak kenal kepada Nabi Khidir. Maka kemudian sebagaimana dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dia berkata, Nabi Musa berkata, ya Rabbi wa kaifali bihi qala ta'khudhu ma'aka hutan fataj'alahu bimuktalin fahaitsuma faqadatal huta fahuwa sama. Ya Tuhanku,
Bagaimana saya dapat menemukan tempat itu? Karena dia tidak tahu tempat bertemunya dua lautan itu di mana. Bagaimana saya tahu akan tempat itu ya Allah? Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan pada sebuah kampil atau wadah, ya, wadah ikan. Manakala ikan itu hilang, disitulah tempatnya. Maksudnya ketika ikan yang dibawa itu hilang, maka di situ adalah tempat pertemuan dua lautan dan di situ ada Nabi Khidir. Maka dengan perbekalan yang ada, termasuk ikan di dalamnya, di dalam wadah itu, di dalam kampil itu, dibawa. Berjalan Nabi Musa dengan Yusa, terus berjalan mencari tempat bertemunya dua lautan, terus berjalan menyusuri pantai. Jauh sekali perjalanan itu dan Nabi Musa bertekad untuk menemukannya karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mencari. Ternyata di suatu tempat, di situ ada batu besar. Dalam keadaan lelah, ia kemudian istirahat. Dan karena lelah, maka Nabi Musa ketiduran. Saat Nabi Musa ketiduran, Yusa yang di situ dia memegang kampil atau memegang wadah yang di dalamnya ada makanan, perbekalan dan ada ikan. Ada ikan, ternyata ikannya menjadi hidup kembali. Ikan kemudian menggelepar-gelepar dan kemudian lepas. Jadi sesungguhnya ketika ikan itu lepas di tempat itu adalah tempat bertemunya dua lautan. Dan di tempat itu akan ditemukan Khidir. Tapi Yusa yang memegang wadah itu, yang memegang kampil itu, ketika ikan itu lepas ke lautan, ia sama sekali tidak ingat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, bahwa ikan itu ketika lepas maka disitulah sesungguhnya pertemuan dua lautan. Maka akhirnya berangkatlah lagi Musa dengan Yusa, berangkat ingin mencari tempat pertemunya dua lautan. Terus berjalan lagi dan akhirnya kemudian capek, lelah dan kemudian merasa lapar. Dan karena merasa lapar, maka Musa berkata kepada Yusa, kita lapar, sekarang kita makan, kita istirahat, kita makan. Dan ketika akan makan, Nabi Yusa sekonyong-konyong ingat kepada ikan itu. Nabi Musa juga ingat kepada ikan itu karena akan makan. Tapi ternyata Nabi Yusa kemudian berkata kepada Nabi Musa, ikan yang kita bawa itu tadi di tempat kita istirahat, di dekat batu besar itu ternyata hidup kembali dan menggelepar-gelepar, kemudian dengan cara yang aneh ia kemudian meluncur ke laut. Nabi Musa kemudian ingat, oh kalau begitu di tempat ikan itu hilang, di tempat ikan itu pergi ke laut, disitulah Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Akhirnya ia kemudian kembali lagi dengan gembira karena pertemuan dua lautan itu sudah diketahui dengan hilangnya ikan atau hidup kembalinya ikan yang kemudian meluncur ke laut. Balik lagi dan sampailah ke tempat itu, tempat di mana dia hilang ikannya dan di situ ada batu besar tempat dia istirahat. Di tempat itulah kemudian Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti kulluhum pada episode yang akan datang. Nabi Musa sudah bertemu dengan Nabi Khidir atas titah Allah Subhanahu wa taala. Cukup seru ceritanya karena diungkapkan langsung oleh Al-Quran dan ini merupakan sebuah pertemuan yang misterius. Karena ini adalah pembelajaran bagi Nabi Musa yang terkesan sombong dengan mengatakan bahwa akulah orang yang paling alim. Padahal ada yang lebih alim daripada Nabi Musa, yakni Nabi Khidir.
manusia atau orang yang tidak terkenal, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk Nabi Khidir sebagai orang yang lebih alim daripada Musa, dan ia adalah seorang nabi yang namanya tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, tapi menurut suatu riwayat nama Nabi Khidir itu adalah Balya bin Malkan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti cerita di episode Kulluhum yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.